Tidak terasa kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam bincang hari ini mengenai optimalisasi pusat layanan usaha terpadu untuk teman-teman mendorong UMKM di Kabupaten Sleman. Saya ke Pak Kadir mau ke pengawasannya dulu deh Pak. Nah sejauh ini proses pengawasan terkait dengan program-program yang sudah dijalankan untuk UMKM seperti apa Pak Kadir? Ya baik, jadi pengawasan itu tidak lepas pasti ada tolok ukur kan. Tolok ukur kinerja, kalau kita tolok ukur karena budget ya dibudgetkan. Dan tolok ukur berikutnya adalah bagaimana usaha kelas-kelas usaha tadi yang dikelaskan itu nyata gitu. Jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu yang kelas tinggi itu juga harusnya lebih banyak lagi. Ya, kami targetkan yang kelas 5 itu besok meningkat lah, kelas 4 itu tambah, kelas 5 tambah gitu ya. Ya kalau begitu nanti kelas 1-nya yang paling bawah kan bertambah lagi mikronya. Gitu. Ada yang masuk lagi, ada masuk lagi kelas gitu. baru. Jadi tidak akan berkurang tapi jumlahnya semakin besar, tapi kelasnya lebih banyak. Satu, yang kedua tentu kami mengawasi bagaimana anggaran yang ada, misalnya untuk apa kita punya dana pendampingan yang dikelola oleh apa namanya UPT ya, itu betul-betul tidak macet. Kita tahu bahwa profesional di situ, kenapa? Karena dinas koperasi itu mengeluhi bank itu. Di bank itu ada 5-6 C gitu. Walaupun belum berusaha boleh, tetapi bank checkingnya harus ada garansi ya, agunan begitu, kemudian karakternya juga dilihat, kemudian kapasitinya, kemudian kualitinya gitu ya. Terus yang keenam tentu komunikasinya seperti apa. Nah ini kita juga lihat itu, kita awasi itu. Karena dengan ini diterapkan pasti uangnya kita kan tidak cari untung di situ, tetapi meyakinkan bahwa uang itu terserap dan growth-nya ekonomi UMKM ini tumbuh gitu. Ya. Jadi sebagai anggota dewan tentu kami memahami itu. Karena kami ada pelaku dan kami sadar betul bahwa pengembangan UMKM mikro ini sangat linear dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, untuk itu kalau dulu anggarannya untuk UMKM kurang karena mungkin teman-teman tidak memahami itu, nah kami bisa menyampaikan itu, hey friend, tidak bisa begitu teman-teman gitu kan. Kenapa? 1.000 itu nek dibiayai dengan proporsional, maka ekonomi kita akan maju. Gitu. Nah seterusnya ini, misalnya gini, oh pameran apa, buang-buang biaya dan seterusnya, kan salah itu. Karena pameran itu ya. Dia sudut pandangnya dari mana dulu nih lihatnya? Kan akan menciptakan omset yang lebih besar dan yang untung siapa? UMKM kita. Kalau UMKM kita untung ya, pemerintah untung karena lapangan kerjanya berkembang, mereka dapat profit, mereka secara konsumsi yang dikonsumsikan lebih banyak. Pemerintah kan dengan seperti itu sudah terbantu. Gitu. Jadi di situ saya sampaikan bahwa pemerintah itu harus hadir di IKM UMKM kita ini. Kalau tidak hadir ya bahasa Belandanya karena secara hukum ya namanya overmach gitu. Mesti tidak hadir gitu. Jadi kira-kira itu maka kami konsen di sana. Kami mendorong teman-teman Komisi B yang membidangi untuk aktif berkomunikasi dan menjadi mitra yang strategis bagi mereka gitu. Oke, Bapak tahu sekali karena beliau ini juga pelaku, jadinya paham apa yang harus dilakukan dari tingkat bawah, begitu Pak ya? Iya, memang harus begitu tuh. Oke, baik, pemirsa demikian tadi obrolan kita mengenai optimalisasi pusat layanan usaha terpadu PLUT untuk mendorong UMKM di Kabupaten Sleman. Mudah-mudahan banyak informasi yang bisa didapatkan teman-teman pelaku UMKM atau mungkin baru mau merintis, pengen punya UMKM. Mudah-mudahan ini menjadi pijakan dan ada informasi yang bisa diperoleh. Kemudian nanti, oh iya ya, saya harus step selanjutnya seperti ini. Harapannya begitu. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan bincang hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.